Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Jauhari dengan NIM 20231015. Baiklah, hari ini kita akan mereview jurnal internasional yang bertemakan standar setting process in accounting. Judul jurnal internasional kita hari ini yaitu Konvergensi Akuntansi Global dan Potensi Adopsi IFRS oleh Amerika Serikat. Faktor politik dan skenario masa depan untuk standar akuntansi Amerika Serikat. Langsung saja ke pembahasan teori. Peran kunci dari standar akuntansi adalah untuk mengurangi biaya transaksi ekonomi secara luas untuk mengkomunikasikan informasi di antara berbagai pemangku kepentingan, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan nyata yang lebih efisien dan melakukan transaksi di dalam, di luar, dan di antara perusahaan. Pada saat yang sama, standar akuntansi membebankan biaya regulasi dan kepatuhan dan dapat meningkatkan hambatan untuk masuk ke pasar modal pabrik. Sebagian besar literatur berfokus pada apakah akan mengatur dan bagaimana mengatur, tetapi ada sedikit pekerjaan pada pengembangan standar dan proses regulasi itu sendiri. Yang kedua yaitu kasus ini bahas. Masalah penting untuk penelitian ini yaitu apakah memiliki satu set standar akuntansi di seluruh dunia diinginkan dan akan menguntungkan perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Seperti yang telah dibahas di bagian 1, pindah ke satu set standar akuntansi dapat menciptakan beberapa penghematan biaya dan manfaat komparatif. Namun ada juga kekhawatiran terkait proses penetapan standar. Salah satu perhatian khusus tentang adopsi IFRS di Amerika Serikat adalah bahwa langkah seperti itu sebagian besar akan menghilangkan persaingan yang ada antara IFRS dan US GAAP, yang pada dasarnya memberikan status monopoli kepada IFRS. Objek penelitian dalam jurnal penelitian ini yaitu proses penetapan standar di Amerika Serikat, serta pada struktur tata kelola Dewan Standar Akuntansi Internasional. Slide-nya berikutnya itu teknik analisis data. Kami mengembangkan kerangka konseptual untuk analisis data dan mendiskusikan faktor ekonomi yang mendorong biaya dan manfaat yang terkait dengan adopsi IFRS. Selanjutnya, berdasarkan analisis ekonomi dan kebijakan kami di bagian 1 dan 2, kami mengembangkan beberapa skenario untuk evolusi standar akuntansi di Amerika Serikat. Skenario-nya yaitu yang pertama, mempertahankan US GAAP, yang kedua, mempertahankan US GAAP tetapi dengan penekanan khusus pada konvergensi selanjutan antara IFRS dan US GAAP. Yang ketiga itu memungkinkan pilihan antara IFRS dan US GAAP, tetapi mengharuskan perusahaan untuk merekonsiliasi nomor mereka ke sistem lain. Yang keempat, memungkinkan pilihan tak terbatas antara dua set standar. Yang kelima yaitu mengadopsi versi IFRS khusus Amerika Serikat. Dan yang keenam, menetapkan jadwal bersyarat untuk adopsi IFRS penuh dalam skenario terakhir. Yang ketujuh yaitu kami membahas potensi penciptaan perangkat standar akuntansi berbasis GAAP Amerika Serikat yang bersaing, yang dapat berfungsi sebagai alternatif global untuk IFRS. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Ini adalah artikel kedua dari seri 2 bagian yang menganalisis faktor ekonomi dan kebijakan yang terkait dengan potensi adopsi IFRS oleh Amerika Serikat. Di bagian yang pertama yaitu kami menggunakan literatur akademis di bidang akuntansi, keuangan, dan ekonomi untuk menganalisis konsekuensi ekonomi potensial dari adopsi IFRS untuk perusahaan Amerika Serikat, investor, pemangku kepentingan lainnya, dan ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan. Pada bagian yang kedua ini, kami memperluas analisis kami untuk masalah kebijakan terkait dan faktor politik dan menguraikan beberapa skenario untuk masa depan standar pelaporan keuangan Amerika Serikat sehubungan dengan gerakan global saat ini menuju IFRS. Analisis kebijakan dan politik kami menunjukkan bahwa ada pertimbangan ekonomi dan politik yang penting sehubungan dengan proses penetapan standar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.